urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan histori pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga bangsa lain datang menjajah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berada dalam cengkraman penjajah dan berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, serta memiliki prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah itu, bangsa Indonesia berhasil menemukan jati dirinya dalam sebuah simpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan masa lain, yang oleh para pendiri bangsa Indonesia disimbolkan dalam suatu rumusan sederhana namun yang sangat mendalam, meliputi lima prinsip, yaitu 5 sila yang diberi nama Pancasila. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam masa globalisasi dan informasi saat ini, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana karena satu kesadaran bangsa Indonesia dan kesadaran bangsa Indonesia dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa yang telah melahirkan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila belum dirumuskan menjadi sebelum dirumuskan menjadi nilai dasar negara Indonesia. Nilai dasar secara objektif histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai kausalitas materialis Pancasila. Oleh karena itu, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan histori tersebut, generasi muda penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, perlu mengkaji dan memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah. Generasi muda Indonesia memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Konsekuensinya, secara histori, Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, ideologi bangsa dan negara bukanlah suatu ideologi yang menguasai bangsa. Nilai-nilai dari Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Tzu-Chen, Goal of Sultan Chung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofi berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mengandung unsur-unsur agama, budaya, dan istiadat. Yang kedua, landasan sosiologi Pancasila. Setiap bangsa di dunia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup agar tidak berterombang-ambing dalam kincap pergaulan internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa yang lain. Negara komunis dan liberalis meletakkan sifat dasar
meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu ideologi tertentu, misalnya ideologi komunisme berdasarkan konsep pemikiran Karl Marx. Bangsa Indonesia dan beberapa bangsa lainnya berdasarkan ideologinya pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sendiri, nilai-nilai kewarganegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya sebagai konseptual individu, melainkan suatu karya hasil bangsa Indonesia yang diangkat menjadi nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis pada pendiri negara, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Atta Supomo, serta para pendiri tokoh negara yang lainnya. Suatu karya bangsa Indonesia dapat disejarkan dengan karya bangsa lainnya di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang berdasarkan pandangan hidup pada suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada pada masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Salah satunya nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang mempunyai kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui bayaran pajak yang dimaksud untuk pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga adalah landasan filosofi pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara filosofi dan objektif, bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Secara filosofi, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah persatuan yang terwujud sebagai rakyat, sehingga secara filosofis negara persatuan dalam kerakyatan. Konsekuensinya, rakyat merupakan dasar ontologi demokrasi karena rakyat merupakan salah satu kekuasaan negara. Jadi, berdasarkan filosofi tersebut, nilai-nilai Pancasila merupakan sifat filsafat negara. Penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi sumber nilai dan penjelasan negara baik dan pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, bidang ekonomi, politik, hukum, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu landasan yuridis pendidikan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya yang atau istilah yang bersinonim pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan dan pengayaan materi kuliah Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis adalah salah satu rangka dalam menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban bangsa Indonesia, merupakan salah satu kewajiban negara yang terpenting. Penegakan hukum akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dalam kalangan intelektual. Dengan demikian, pada giliran melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan dalam mewujudkan negara hukum. Terwujudnya negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangunnya suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negara. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan suatu sadar dan terencana untuk mewujudkannya suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi konstruktif dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacukan pada nilai Pancasila. Materi selanjutnya yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara modern dalam abad ke-20 ini. Titik bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua, ditandai oleh majunya teknologi. Perkembangan teknologi membawa implikasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang spiritual maupun material. Salah satu implikasi ialah kecenderungan dehumanisasi. Dehumanisasi ini harus dihindari, karena dasar negara Indonesia harus menjamin adanya kemakmuran spiritual dan material. Pembangunan yang berdasarkan atas penekanan kemakmuran material akan dapat mendatangkan masalah dalam dunia modern. Pembangunan yang berdasarkan atas suatu keseimbangan spiritual dan material adalah sangat penting. Pancasila adalah negara yang tepat untuk menjawab tantangan modernisasi bangsa Indonesia. Pancasila ada 5 dasar leluhur yang ada dan berkembang dalam kehidupan berbangsa. Perkembangan Pancasila dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap perkembangan sebagai nilai yang mampu menggerakkan perjuangan bangsa dan dari zaman ke zaman. Pada tahap ini, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua, tahap perkembangan Pancasila telah memiliki sifat formal yang semenjak disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila tercantum dalam pembukaan. Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh dalam berkaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlakukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu bangsa berdasarkan atas asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama. Selain itu, secara epistemologi, secara
bagian dasar negara sebagai dasar negara juga pandangan hidup bangsa jiwa dan kepribadian bangsa, serta sebagai penjamin leluhur bangsa Indonesia pada waktu yang mendirikan negara. Sejarah memberikan pengalaman kepada suatu bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia memberikan pengalaman kepada bangsa Indonesia berupa unsur-unsur sosial budaya yang pokok pada setiap masa tertentu, yang dimulai dari masa prasejarah, tumbuhnya kekuasaan di Nusantara sehingga puncaknya seperti Kutai, Kedutaan Sriwijaya, dan Pelabuhan Majapahit. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Barat, kebangkitan nasional, dan akhirnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Jepang. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang terkait-kait. Peristiwa masa lampau, rangkai, dan kejadian masa kini adalah semua bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan masa kini, yang mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa-masa sebelum titik sejarah. Perjuangan bangsa Indonesia melalui suatu proses yang panjang. Dalam suatu proses yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Adapun definisi negara menurut para ahli, yang pertama Aristoteles. Negara adalah persatuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, James Bodin. Suatu negara adalah persatuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari satu kekuasaan yang berdaulat. Yang ketiga, Hugo Grotius. Negara merupakan suatu persatuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka dan memperoleh perlindungan hukum. Menurut Ehsan Klassen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Negara mempunyai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, kekuatan, kekuasaan dan kebesaran, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, kemerdekaan dan keadilan. Ada 3 unsur yang menyebabkan penyebab gagalnya suatu negara. Yang pertama, kurangnya kewenangan pemerintah, kelompok elit yang terbagi-bagi, peralihan komando dari pusat kelompok kapitalis. Dasar negara terbagi menjadi 2, yaitu sebagai landasan dan sumber. Yaitu yang pertama membentuk negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai sebuah negara yang terdiri dari atas keragaman. Setiap negara biasanya memiliki pijakan sebagai dasar landasan yang berdirinya negara tersebut. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang akan diwujudkan, serta mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar yang dianut. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber yang membentuk penyelenggaraan dasar negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, di sini dapat dilihat bahwa kedudukan dasar negara itu berbeda dengan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber perundang-undangan tersebut. Maksudnya bahwa dasar negara itu bersifat permanen, dan sementara peraturan perundangan itu dapat fleksibel, dalam arti dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Indonesia telah meyakini bahwa Pancasila merupakan sumber dari
segala hukum sumber hukum sejak kemerdekaan hingga saat ini. Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termasuk dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 alinea keempat. Pendiri negara telah menyepakati Pancasila sebagai dasar bagi negara. Pancasila tidak lahir secara mendadak atau tiba-tiba, namun melalui proses yang panjang yang didasari oleh perjuangan dan pemikiran para tokoh bangsa. Pancasila lahir dari gagasan leluhur yang berakar daripada kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara, yaitu dapat dirinci sebagai: pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber dari segala tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang NRI 1945. Yang ketiga, menunjukkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang RI 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang leluhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi UUD NRI 1945 bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintah. Adapun konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah dijelaskan oleh Profesor Mahmud melalui yaitu kaidah penurutan pembuatan kebijakan negara, terutama dalam bidang politik, harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa Indonesia. Harus didasarkan pada upaya pembangunan demokrasi dan monokrasi. Haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ideologis karismatik antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat kepada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Harus diadakan prinsip toleransi yang beragama. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilai bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat. Maka dengan adanya Pancasila, maka perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Sebab pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan dan keselarasan dan keserasian, sehingga perbedaan apapun dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Dalam artian ini, etika memang maknanya sama dengan moral. Etika dalam artian luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan normal dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika dalam filsafat merupakan cabang aksiologi yang membicarakan masalah nilai
betul dan salah dalam arti susila. Berbicara mengenai masalah nilai, Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk diri sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan keberbedaan seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian untuk membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Berdasarkan pengertian nilai di atas, makna standar fundamental menjadi pegangan bagi seseorang dalam tindakan, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini dapat diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada manusia. Sila ketuhanan mengandung dimensi nilai moral merupakan nilai spiritual yang mendekatkan dirinya kepada manusia, yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Sila persatuan mengandung arti dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila atau lebih dekat pada pengertian etika, keutamaan atau etika kebijakan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, ontologis dan teologis termuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 sikap, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara bertujuan untuk yang pertama memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Yang kedua,
menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Terkait beberapa permasalahan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dedikasi moral melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, hingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai, dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat dari globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Contoh dedikasi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Yang kedua, korupsi yang masih terjadi di Indonesia karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi. Maka tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dalam dalam kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peran pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Jadi rangkuman dari materi Pancasila sebagai sistem etika yaitu Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana otoritas bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Pengertian ideologi yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Dengan demikian, ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan bermasyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Ideologi berasal dari kata ideo yang artinya cita-cita, gagasan, konsep, pengertian dasar cita-cita, dan logi berarti pengetahuan, ilmu, dan paham. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan dengan arti cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus digapai, sehingga cita-cita itu
sekaligus merupakan dasar atau pandangan atau paham. Ideologi berisi seperangkat nilai, di mana nilai itu menjadi cita-cita atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mulanya berisi seperangkat gagasan dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai masyarakat, mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Dalam ideologi terkandung nilai-nilai. Nilai-nilai itu dianggap sebagai nilai yang baik, luhur, dan dianggap menguntungkan masyarakat, sehingga diterima nilai tersebut. Oleh karena itu, ideologi digambarkan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Seperangkat nilai yang dianggap benar, baik dan adil dan menguntungkan itu dijadikan nilai bersama. Apabila sekelompok masyarakat bangsa menjadikan nilai dalam ideologi sebagai nilai bersama, maka nilai tersebut menjadi ideologi bangsa atau ideologi nasional bangsa yang bersangkutan. Ada dua fungsi utama ideologi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan yang pertama, nilai dalam ideologi menjadi cita-cita atau wujud menjadi tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup masyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu. Adapun dalam kaitannya yang kedua, nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama, sehingga mempersatukan masyarakat itu. Serta nilai bersama tersebut dijadikan sebagai acuan penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu ideologi terbuka. Merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Dan ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang lain, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai itu bersifat dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional. Selanjutnya, ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, dan ideologi tertutup mempunyai ciri-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras dan diajukan mutlak. Pancasila sebagai sebuah pemikiran pemenuhan ciri-ciri sebagai ideologi terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai luar, tetapi bersumber dari kekayaan rohani bangsa, serta diterimanya nilai itu bersama adalah hasil kesepakatan warga bangsa, bukan karena pemaksaan atau tekanan pihak lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, keberkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketahanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan bernegara, kebangsaan, dan bermasyarakat.
Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang dalam. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Sedangkan nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu tergantung atau melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Hal itu dapat dijelaskan karena nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian. Jadi, rangkuman dari materi Pancasila sebagai ideologi, yaitu pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa, adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai tuntutan moral, sebagai penuntut moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.